sekedarnya Tuhan. Tapi biar lagu ini menjadi kerinduan hati setiap kami dan merupakan doa kami, merupakan pernyataan dari hati kami bahwa sungguh kami gak bisa hidup sehari pun tanpa Engkau. Dan ajari kami sejak masa muda kami menyadari akan hal ini, bahwa kami hidup, kami bernafas, kami ada karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih, ajari kami hari ini untuk lebih mengenal kepada siapa kami menyembah. Untuk kami lebih mengenal mengapa kami diciptakan. Terima kasih Tuhan, beracara untuk setiap kami mau siap mendengarkan akan setiap isi hati Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, semua worshiper berkata, amin. Shalom. Shalom. Yeah. Kok masih ini ya, hatinya sangat romantis jadi nggak menjawab pertanyaan. Oke, thank you semua penyembah-penyembah hari ini. Terima kasih lagunya sangat mendukung tema bahwa hari ini kita akan menjadi penyembah-penyembah ya. Oke? Saya pengen kalian semuanya hari ini ngomong ke sebelah kanan kiri. You are a worshiper. You are a worshiper. Ya. Terus ada yang nanya, apa sih worshiper itu? Karena kita belum belajar ya. Oke, hari ini tema akan firman dari Kak Sofi adalah tentang worshiper. Ya. Di sini ada yang tahu nggak worshiper itu apa? Jangan next slide dulu. Aduh, duh. Ada yang tahu di sini worshiper itu penyembah ya, itu namanya bahasa Indonesianya ya kan. Tapi kalau ada satu definisi, itu biasanya ada syarat untuk disebut sebagai itu, benar kan? Kalau kamu mau menjadi presiden dengan 1 kali putaran, ya kan? Syaratnya apa? Harus 50% plus berapa persen? 1. Ya, minimal 51% baru boleh menjadi presiden dalam 1 putaran, syarat. Nah, worshiper kalau misalnya kamu atau kedua, kalau kamu mau disebut sebagai siswa terang bangsa, syaratnya apa? Ya kamu harus terdaftar. Kamu harus terdaftar di terang bangsa, kamu harus punya nomor siswa di terang bangsa, kamu harus bayar uang sekolah setiap bulan, kamu harus taat peraturan bla bla bla, ya kan? Nah, demikian juga kalau kamu siswa BPK ya, ada syaratnya. Nah, jadi kalau kamu mau disebut worshiper ini ya, itu ada syaratnya. Menurut kamus umum, ya kita next slide, worshiper itu adalah a person who feels great admiration or devotion for someone or something. Aduh, ribet banget Inggrisnya, tak terjemahin ya. Worshiper itu adalah seseorang yang memiliki rasa admiration itu apa ya? Mengagumi atau mempunyai perasaan antusiasme. Devotion itu antusiasme terhadap sesuatu atau seseorang. Contoh. Ya, admiration itu apa sih Kak Sofi? Next slide. Admire itu artinya ketertarikan atau kekaguman yang melahirkan keinginan untuk mengenal lebih. Kak Sofi mau kasih contohnya, nggak usah rohani-rohani dulu. Siapa di sini yang tertarik sama kecakapannya Cha Eun-woo? Coba saya minta angkat tangan yang tertarik sama kecakapannya Cha Eun-woo. Saya mau lihat anak saya ini angkat tangan apa enggak. Nah, saya heran tiap kali Cha Eun-woo dia posting gambar baru di Instagramnya, saya selalu lihat likes by Queen Mikaela. Saya sampai ini anak kok tahu aja Cha Eun-woo ngeluarin postingan baru selalu udah like by Queen Mikaela. Jadi artinya dia itu tertarik dan mengagumi seseorang yang namanya Cha Eun-woo itu,
dan melahirkan keinginan untuk mengenal lebih. Cara dia kenal Cak Nuwo gimana? Ya paling enggak ikutin Instagramnya. Soalnya jauh sih di Korea ya kan. Kalau mungkin di Jamblang aja mah dia mungkin kenalan langsung ya kan. Tapi berhubung orangnya di Korea, jadi dia itu cuman bisa apa? Minimal follow Instagramnya. Minimal dia tahu si Cak Nuwo ini lagi ngeluarin album apa. Nah itu namanya apa sih? Admire ya. Ketertarikan, pasti kamu kalau admire seseorang pasti tertarik dong, ya enggak sih? Kalau enggak tertarik ya gimana mau antusias untuk ingin tahu lebih, ya. Misalnya kamu itu tidak tertarik sama ketampanannya Cak Nuwo, ya enggak mungkin kamu ikutin Instagramnya. Pasti ada yang menarik tentang dia, yang bikin kamu pengen tahu lebih tentang dia. Itu artinya admire, ya. Misalnya di sini. Ada yang cowok-cowok, kalau cowok tuh senangnya apa sih? Saya tuh kurang ngerti soalnya anak saya cewek semua. Apa? Admire apa biasa cowok? Pemain bola. Hah? Pemain bola ada di sini yang admire pemain bola. Pasti minimal kamu follow Instagramnya. Atau kamu mengikuti pertandingannya karena kamu admire sama bakatnya dia. Ya kan? Jadi syarat pertama untuk kita menjadi worshipernya Tuhan. Kamu harus tertarik sama Tuhan. Amin. Banyak orang di sini tertarik sama Tuhan. Bukan karena memang tertarik. Tapi karena disuruh mamahnya. Ya kan? Ayo. Pokoknya tiap Jumat harus ke Gracia. Biar kamu itu dengar firman. Dari sekolah minggu dipaksa-paksa. Ayo kamu itu harus ke gereja. Kamu wah gitu. Tapi dasarnya dalam hatinya kita ini ada gak sih tertarik kenal yang namanya Yesus? Kalau belum, hari ini kamu minta Tuhan, jangan sampai aku ini ya Tuhan masuk ke surga ya. Terus sampai di surga saya tuh jadi bingung ya kan. Atau jangan-jangan gak masuk surga saya ini. Karena apa? Kamu gak ada rasa ketertarikan pribadi sama Tuhan. Kamu menjadi Kristen karena disuruh, didorong, dipaksa. Hari ini minta ya ke Tuhan. Tuhan, aku gak mau jadi Kristen karena dipaksa. Disuruh orang. Atau karena KTP-ku, keluargaku Kristen, ya udah Kristen turunan. Tapi hari ini Tuhan memanggil kamu untuk sesuatu yang lebih. Miliki ketertarikan dan kekaguman pribadi sama Tuhan. Ya. Ini gak bisa dipaksakan. Anak saya nggak bisa memaksakan saya untuk tertarik sama Cak Nuwo. Ya, cakep nggak mah cakep, gue bilang gitu. Tapi kok mama nggak senang sama Cak Nuwo, kok dia bukan opanya mama. Ya emang nggak bisa, nggak suka. Rasa suka itu nggak bisa dipaksakan. Opanya kamu Cak Nuwo, opanya mama yang lain, ya kan? Mau tahu? Nggak usah, nggak penting. Opanya saya Freddy Hadi ya. Nah, dan takutnya suami saya streaming bahaya. Nah, jadi intinya adalah ketertarikan itu gak bisa dipaksakan. Satu, it comes from inside. Tapi kita bisa kok meminta Tuhan. Tuhan, Engkau kan bisa merekayasa hatiku ini. Buat aku sejak masa kecil, masa remajaku ini. Aku itu belajar tertarik sama Engkau. Gak karena kata orang, gak karena disuruh sama orang lain. Tapi karena aku ini jatuh cinta, aku tertarik, kagum dan ingin tahu lebih tentang Engkau. Lahirnya dari dalam. Kedua, setelah kamu tertarik, ada langkah yang kedua yang lebih ekstrim. Yaitu apa? Orang yang namanya worshiper itu dia gak cuma admire doang. Tapi dia akan mempunyai antusiasme. Mengorbankan waktu, tenaga dan lain-lain untuk orang yang dia kagumi itu. Kalau saya mau umpamain, kalau kita di dalam fans club seorang artis, ya itu kita itu devote sama dia, ya nggak cuma admire, tapi apa? Saya itu baru tahu tentang perdrakoran ini sebenarnya ini baru-baru, karena saya itu sebenarnya bukan pecinta drakor, saya itu Hollywood ya. Tapi karena waktu itu akhirnya saya baru tahu fans clubnya drakor itu luar biasa militan.
fansnya K-pop itu luar biasa pelit. Mereka tuh tahu artisnya itu ulang tahunnya kapan, ya kan? Dia itu tahu artisnya itu debutnya kapan, albumnya kapan keluar. Dan yang herannya lagi, mereka itu kalau artisnya ulang tahun, mereka itu jauh-jauh kirim duit ke Korea, ya. Orang Indo loh ya. Lalu mereka akan bilang ke agensi Korea, tolong bikinkan iklan baliho gede di kota Seoul gitu. Ucapkan happy birthday dari fans Indonesia untuk opa kami yang namanya ini. Sampai segitunya. Kenis nggak tahu ya? Oh nggak tahu. Saya lebih tahu Kenis ya, karena punya anak remaja. Jadi intinya gitu, tapi anak saya nggak ikut fans club ya. Dia cuma dalam tahap admire, tapi dia nggak keluar duit buat ngirimin baliho ya. Tapi kalau orang namanya sudah devote ya, itu dia akan mengorbankan waktu, tenaga, uang, lelahnya dia demi artisnya, demi pujaan hatinya. Dan saat ditanya dan dibodoh-bodohin sama orang, kamu kok bodoh banget sih, uangnya mending lu pakai makan nasi padang. Daripada sampai ke Korea jadi baliho, emang opanya kamu tahu kalau kamu ngirimin duit kamu yang ngirim itu. Oh dia gak tahu mungkin, tapi aku seneng melakukan hal itu. Aku gak merasa keberatan. Nah itu namanya devotion. Banyak mungkin anak-anak teman-teman kamu di sekolah yang ngomong, kamu ngapain sih? Udah sekolah capek-capek. Jam berapa kamu pulang sekolah? 4. Jam 3, jam 4. Terus kamu mandi, cepet-cepet latihan musik di sini pelayanan. Terus untungnya buat kamu apa? Hari ini mungkin kamu akan bisa jawab setelah kamu dengar khotbah ini. Karena aku gak cuman admire Tuhan, tapi aku devote ke Tuhan. Karena aku a worshiper. Aku akan korbankan waktuku, tenagaku, waktu luangku, waktu istirahatku untuk latihan nari, untuk latihan musik, untuk segalanya. Karena aku lakukan karena aku cinta Tuhan. Masa untuk orang dunia, untuk BTS, untuk siapa lagi? ENHYPEN, kamu akan devote waktu kamu nontonin video mereka. Tapi untuk Tuhan aku gak mau kasih waktu. Ya kan? Nah hari ini Kak Sofi mau buka mata kalian. Jangan kamu sampai devote ke hal-hal dunia lebih daripada Tuhan. Karena hari ini engkau akan menyadari kenapa engkau diciptakan. Kita dicipta untuk menyembah. Kita dicipta untuk menjadi worshipernya Tuhan. Kita dicipta untuk admire Him and untuk devote ourselves to Him. Amin. Kenapa sih Tuhan pengen, next slide dulu. Yuk kita baca. Baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 23. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah, harusnya ada yang demikian kalau nggak salah. Ya, yang demikian ya. Kenapa Tuhan itu mencari penyembah? Kenapa Tuhan kok pengen banget mencari penyembah? Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Ya kan? Masa Tuhan mengagumi dirinya sendiri? Kamu kalau misalnya dandan, misalnya udah dandan cantik-cantik gitu. Kan pasti kamu pengen lah paling enggak masa kamu di depan kaca. Sofi, cantik memang kamu. Enggak kan? Kamu dandan untuk apa? Supaya paling enggak orang lain atau teman kamu ngomong cie dandan gitu kan. Ya enggak sih? Seneng enggak sih? Nah Tuhan itu ya gitu. Dia tuh hebat, dahsyat, ajaib. Tapi kalau enggak ada yang nyembah dia, enggak ada yang mengagumi dia, terus kan kosong gitu ya kayaknya ya. Makanya dia itu menciptakan penyembah. Nah saya mau kasih tahu kenapa Tuhan mencari kamu untuk jadi penyembah. Dan ciptain manusia untuk menjadi penyembah. Awalnya karena, jeng-jeng next slide. Next slide. Karena ini. Lucifer fall, kejatuhan Lucifer. Ya.
Saya mau cerita sedikit tentang Lucifer ya. Dan ini akan menjawab pertanyaan kamu. Kenapa kok bisa iblis berdosa? Iblis berdosa. Malaikat bisa berdosa. Lucifer itu adalah malaikat penyembah yang Tuhan ciptakan secara spesial. Ya. Saya beberapa waktu lalu nonton Netflix, terus Ko Freddy itu lagi cari-cari di Netflix film yang kayaknya pengen tak tonton apa ya. Kan kadang gitu ya, Netflix filmnya banyak tapi apa ya, mau nonton apa saking banyaknya jadi bingung. Lalu dia akhirnya ngomong, loh ini kok ada film Lucifer? Dia bilang gitu. Oh itu udah film lama, aku bilang. Coba aja dilihat episodenya udah banyak, ternyata episodenya 6. Waduh serem juga ya, pakai profetik ya, angka 6 dia. Udah gak usah nonton, aku bilang gitu, takutnya nanti ada spirit-spiritnya, aku bilang gitu kan. Tapi Ko Freddy ini penasaran, lihat intronya aja, ya udah lihat ininya aja. Trailer. Di situ Lucifer tuh orangnya di film itu digambarkan ganteng. Dan benar Ibu Iin kan pernah ketemu Lucifer. Dia ngomong ganteng ya. Namanya malaikat kok. Pasti cakep lah. Lucifer ganteng. Next slide. Kalau di film itu sih mukanya gitu ya. Tapi nggak tahu kenyataannya. Itu kan cuma di film. Lalu si Lucifer ini di film itu ngomong gini. Pembukaannya ya. Introduction film itu. Hi, I am Lucifer. I am God's beloved. I am a worshipper. They call me the morning star and light bringer. Arti nama Lucifer itu pembawa cahaya dan morning star, bintang fajar. Ya. Tuhan sendiri yang kasih nama ke dia. Aku kesayangan Tuhan, kata Lucifer. Aku penyembah Tuhan dulunya. Tetapi aku jatuh. Padahal aku ini spesial. Apa yang membuat aku spesial dibanding malaikat yang lain? Nah ini jawabannya. Nanti kalau anak kalian nanya atau adik kalian nanya, katanya di surga gak ada dosa. Kok malaikat bisa berdosa? Itu pertanyaan saya waktu itu sama mama saya waktu kecil. Ya. Terus waktu itu mama saya kurang menerangkan dengan jelas. Jadi saya tuh sebenarnya masih rada bingung. Iya ya, katanya di surga nggak ada dosa. Kenapa kok Lucifer bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah kemarin di trailer Lucifer ini saya baru ngerti. Lucifer berkata, ada satu hal yang Tuhan taruh di diri saya yang tidak Tuhan kasih ke malaikat yang lain. Apakah satu hal itu? Itu yang disebut dengan desire, passion, keinginan, kerinduan. Ya, ada satu hal yang Tuhan taruh di diri saya yang tidak Dia kasih ke malaikat yang lain. Apa yang namanya desire, keinginan. Malaikat yang lain gak dikasih keinginan. Artinya malaikat lain apa? Terprogram untuk jadi holy-holy. Terprogram untuk jadi baik. Terprogram untuk gak bisa berdosa. Karena apa? Malaikat lain gak dikasih keinginan. Tapi yang namanya Lucifer ini, karena dia seorang penyembah, Tuhan kasih dia desire. Kenapa? Ada yang bisa jawab gak? Kenapa seorang penyembah harus punya desire? Ayo. Tak kasih hadiah lah kalau bisa nyembah, bisa nyembah lagi, bisa jawab. Jawaban yang bagus saya kasih hadiah beneran. Nanti saya titipin Kayla minggu depan. Ada yang ngerti gak kenapa malaikat lain gak dikasih desire. Tapi yang namanya Lucifer karena dia seorang penyembah, dia dikasih desire. Ayo angkat tangan yang bisa jawab kenapa hanya dia yang jangan dulu itu jawabannya. Malah jawabannya ditayangin. Wah gagal lah pertanyaannya lah. Karena apa? Kalau penyembahan tanpa desire, tanpa hasrat, tanpa keinginan, kerinduan, tanpa cinta. Itu kayak makanan gak ada garamnya. Kayak makanan hambar, ngerti? Esensi penyembahan
kekaguman, devotion, admire, itu dasarnya harus punya apa? Keinginan. Kalau enggak artinya kamu robot yang diprogram untuk berbuat baik, yang diprogram nyembah semua. Nyanyi semua, tepuk tangan semua. Gak lahir dari rasa cinta, gak lahir dari rasa aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Itu kayak kalau penyembahan gak ada desire, itu kayak makanan tanpa bumbu. Makanya Tuhan ngomong, aku kasih desire kepada Lucifer dan jajaran malaikat penyembah lainnya. Supaya kalau mereka nyembah, mereka itu punya kerinduan, punya gairah, punya passion. Sehingga kalau nyembah itu bisa kreatif. Wah, hari ini kira-kira Tuhan pengen lagu apa ya? Atau Tuhan kayaknya pengen musik ini. Tuhan kayaknya pengen ini. Aku bikin ini biar Tuhan seneng. Aku bikin itu biar Tuhan seneng. Nah, ada gitunya. Kalau malaikat yang lain diprogram, dia gak ada desire. Nah, tapi kelemahan dari desire ini adalah apa? Bisa mengingini yang lain selain Tuhan. Saya ulangin ya. Desire ini ada kelemahannya. Kenapa? Kan namanya keinginan. Keinginan bisa macam-macam. Dan desire ini bahayanya adalah bisa mengingini yang lain selain daripada Tuhan. Ini adalah jawaban kenapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden saat dia menciptakan manusia. Ada lagi kan yang nanya pasti adik kamu atau diri kamu sendiri waktu kecil. Mah, kenapa sih Adam Hawa kok makan buah itu? Kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat itu di Taman Eden? Coba kalau Tuhan gak kasih. Kan manusia sampai sekarang gak berdosa. Kalau kita diprogram untuk tidak berdosa, itu namanya bukan cinta. Tapi memang kita robot yang dipaksa untuk sayang sama Tuhan, yang dipaksa untuk setia, yang dipaksa untuk nyembah. Tuhan gak mau yang gitu. Masalahnya itu. Tuhan pengennya apa? Desire kalian ini hanya untuk Dia. Cinta kalian ini, penyembahan kalian itu untuk Dia. Karena kalau gak ada desire, gak ada kerinduan dan passion, kamu dan saya hanya robot yang diprogram untuk taat kepada Tuhan. Kenapa manusia dibilang lebih tinggi dari malaikat? Kenapa Lucifer dibilang dia sebenarnya lebih tinggi dari malaikat yang lain? Karena mereka punya pilihan. Mereka punya kesempatan untuk memilih devote ke Tuhan atau ke yang lain. Mereka diberi kebebasan untuk memilih. Karena Tuhan kasih desire ke mereka. Asiknya dicintai itu apa sih? Nah, ini sekarang masalah perasaan, passion, cinta ya. Paling pinter kan kalian. Asiknya dicintai itu adalah kalau ada banyak wanita yang mungkin lebih cantik dari kamu. Tapi pria itu sukanya sama kamu. Betul? Itu asiknya dicintai. Ya. Lain kan sama kalau kamu program robot itu, sayang aku ya, cinta aku ya, tak kurung kamu pokoknya harus sayang aku, cinta aku. Nah ya itu namanya bukan cinta, itu emang terprogram ya. Atau tidak ada pilihan, memang di pulau itu cuma ada kamu sama dia ya udah mau gimana lagi. Tapi asiknya dicintai itu apa sih? Saat dia punya kesempatan memilih yang lain. Tapi ternyata dia memilih kamu. Dan itu adalah perasaan yang, aku dicintai. Tuhan itu kayak gitu. Kamu kan dicipta segambar serupa sama Tuhan. Ya Tuhan tuh gitu perasaannya. Makanya dikatakan, Tuhan kehilangan Lucifer. Waktu Lucifer akhirnya memilih untuk tidak lagi mengikut Tuhan, hati Tuhan hancur. Karena ternyata penyembahku, malaikat yang aku angkat begitu tinggi, ciptaanku yang mulia.
itu akhirnya memilih yang lain dan bukan aku. Akhirnya Tuhan ciptain manusia untuk menjadi penyembahnya. Dan Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat itu di Taman Eden. Supaya apa? Supaya dia sama punya pilihan. Kita semua di sini punya pilihan. Ya. Mau cinta Tuhan atau mencintai yang lain. Kita punya pilihan. Saat Tuhan suruh kamu saat teduh, aduh Tuhan nanggung chattingnya, nanggung nontonnya, nanggung ngegamenya. Kamu selalu punya pilihan. Tapi satu hal, hari ini kita berkata, yuk sama-sama kita komit. Tuhan, aku dicipta ini sebenarnya untuk menyenangkan Engkau dan untuk mengasihi Engkau. Untuk memuliakan Engkau, untuk admire Engkau lebih dari yang lain. Untuk mengdevote hidupku ini untuk Engkau lebih dari yang lain. Kembali kepada panggilan kita mula-mula. Kita dicipta untuk menyembah. Amin. Ayo ngomong ke sebelahnya sekarang dengan yakin. You are a worshiper. You are God's worshiper. Kamu dicipta untuk menyembah. Kamu dicipta untuk admire Tuhan. Amin. Ya. Untuk itu kita dicipta. Nah. Jadi caranya gimana ya Kak Sofi? Next slide. Ya. Next slide. Bahaya dari suatu hasrat memberi kita kesempatan untuk mengingini sesuatu yang lain atau kita bisa berpaling dari Tuhan. Next slide. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini selalu mengingini Tuhan lebih dari yang lain? Nah, Kak Sofi gak mau kasih teori panjang-panjang, nanti lupa ya. Tapi ada satu doa yang harus kita terus-menerus naikkan di hadapan Tuhan. Yaitu kita selalu minta dipaksa untuk memilih Tuhan lebih dari yang lain. Nah, Kak Sofi mau cerita ya, kalau kebanyakan teori kan nanti ngantuk. Karena kalian anak muda, saya kasih contoh tentang saya waktu muda. Ya. Di sini siapa sih yang punya selera? Cowoknya mau gimana? Ceweknya mau gimana? Kan pasti banyak ya keinginan ya kan? Selera. Tapi ada baiknya kamu dari sekarang doa sama Tuhan ini. Tuhan, aku nih punya keinginan, aku nih punya selera, aku ini punya ini. Tapi paksakan supaya aku nanti ketemu jodoh yang dari Tuhan. Berani gak kamu ngomong gitu hari ini? Aduh, gak ada yang berani nih. Berani gak? Cuman kok bom loh yang berani loh. Bisa gak kamu menyerahkan keinginan kamu ini ke Tuhan? Menurut saya harusnya kalian berani. Karena melakukan apa yang menjadi pilihan Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Karena Tuhan yang kenal kalian kok. Ya, misalnya Michael. Ya. Kamu sih kayaknya belum mikir pacaran lah, aku yakin lah. Masih mikirin sekolah ya enggak? Kuliah lagi mikirin. Michael, Tuhan yang kenal kamu siapa? Tuhan. Berarti yang tahu yang terbaik buat Michael siapa? Ya Tuhan. Ya kan? Tuhan tahu cewek di tempat lain. Yang pas buat dia. Alangkah enaknya kalau kamu dari sekarang ngomong, Tuhan, paksakan semua rencanamu jadi dalam hidupku. Sampai aku nanti dipertemukan dengan jodoh yang daripadamu. Aku dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Yang tahu masa depan dunia siapa? Tuhan. Berarti dia dong tahu karir yang terbaik buat kamu. Betul? Siapa yang tahu kalau dunia ternyata berapa tahun lagi seperti apa? Tuhan yang tahu. Berarti Tuhan yang tahu karir yang terbaik, jalur kuliah yang terbaik untuk kamu itu apa? Dia yang tahu. Jadi makanya sebenarnya doa ini itu adalah doa seorang worshiper. Worshiper itu gak cuma nyanyi di depan ya. Worshiper itu gak cuma nari. Tapi worshiper itu sikap hati. Worshiper adalah sikap hati kamu yang mau selalu ikut kata Tuhan. Ya. Jadi Kak Sofi mau cerita. Ya. Kak Sofi itu
dari kecil itu udah Kristen banget lah. Lahir di keluarga Kristen, mama papa Kristen, pemimpin persekutuan. Tapi Kak Sofi ini punya suatu luka di hati disebabkan karena apa? Mama Kak Sofi itu seorang konselor. Ya, seorang konselor dan Kak Sofi dari kecil, dari SD gitu ya. Sering banget ke rumah Kak Sofi ini kedatangan suami istri bertengkar. Dan nangis-nangis di depan mama. Ya. Bu Nani, suami saya mukul saya, suami saya ya gitu. Dan Kak Sofi itu kebetulan kenal dua-duanya. Mereka juga anak Tuhan. Kak Sofi dari kecil melihat pemandangan itu, alah, orang Kristen, keluarga Kristen kok sama aja ya. Sampai saking itu masa kecil itu dipenuhi dengan hal itu, konseling, orang konseling, rumah tangga bermasalah. Sampai itu membentuk suatu paradigma cara berpikir. Aku nanti kalau cari jodoh, gak usah di kalangan anak-anak Tuhan lah. Karena pada baik sama aja. Percaya sama aja. Dari kecil aku udah kenyang itu ngeliatin tante om itu pada konseling sama mama. Ya. Jadi di sini itu aku nanti kalau cari jodoh mau cari yang aku suka. Bukan yang Tuhan suka. Karena kalau yang Tuhan suka pasti anak gereja. Nah, ya kan? Pasti mikirnya pasti kalau yang Tuhan suka alah pasti nanti eklesia. Kalau yang Tuhan suka alah pasti nanti anak pengurus. Terus percuma. Kenny sorry ya, Kenny. Saya punya ya. Ya. Jadi itu adalah cara berpikir saya dulu. Gak usah pada ngerti ya, gak usah diceritain ya. Antara kamu sama saya aja. Nah, jadi itu paradigma saya. Gak mau dapat anak pengurus lain, gak mau dapat anak hamba Tuhan, gak mau dapat sesama pelayan. Nanti kalau kuliah saya mau cari yang saya suka aja, yang ngobrolnya nyambung, yang pinter, yang enak asik diajak ngobrol. Supaya saya nggak usah ngalamin kayak tante Om itu loh, ribet. Terus anak Tuhan, bertengkar, tapi kalau di kebaktian kudu jaim. Soalnya yang lain nanti, aduh masa suami istri Kristen cerai, kan nggak boleh. Wah hidupnya munafik gitu, nggak mau, saya nggak mau. Itu akhirnya membuat paradigma saya tuh saya sampai berpikir gitu. Sampai singkat cerita saya itu akhirnya pacaran dengan orang yang dalam tanda kutip bukan anak Tuhan selama 6 tahun. Ya. Saya nggak tahu saya tuh pernah cerita nggak ya sama Kayla ya. Tak ceritain hari ini ya. Jadi saya itu akhirnya pacaran sama seseorang yang bukan anak Tuhan. Selama 6 tahun. Dan itu melelahkan. Kenapa? Karena saya cinta Tuhan, dia enggak. Tiap saya ajak dia untuk beribadah, saya bisa ngelihat di raut mukanya, kapan sih selesainya, kapan sih selesai. Itu saya ngerasa. Ya. Saya pernah ajak dia ibadah, bahtera itu kan kalau ibadah 4 jam, 5 jam. Tuh setelah 2 jam dia lari keluar cari makan. Ya, gak bisa berlama-lama di hadirat Tuhan. Gerah, capek. Padahal kan kita kalau di hadirat Tuhan seneng ya. Kalau ibadah bahtera itu bagi saya 4 jam itu cepat sekali. Gak kerasa gitu. Tapi dia gak bisa. Karena memang gak tahu ya, gak bisa. Dia bukan orang yang cinta Tuhan. Tapi saya tetap bertahan dengan pemikiran. Sama aja. Nanti kalau udah nikah, ya nanti juga saya pelayanan dia, kalau nggak mau pelayanan ya sudah. Tapi kalian tahu selama 6 tahun rohani saya merosot. Dan saya ngalamin masa-masa yang sangat kering. Dan saya mengalami masa-masa yang saya sangat ngerasa sampai rohani saya nih gersang banget. Karena ketarik sama dia. Sampai di satu titik saya itu capek. Lalu saya doa ini sama Tuhan. Ya, setelah 6 tahun menjalani relationship yang sepertinya baik-baik aja. Tapi inside saya itu ngerasa
this is not right, ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Saya akhirnya doa ini sama Tuhan. Jadi sekarang saya mau ingetin kalian, kalau kamu suatu hari salah pilih, salah jalan, ya, dan kamu ngerasa capek, kamu ngerasa gersang, kamu ngerasa kepentok, doa ini ke Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau paksakan rencanamu aja yang jadi dalam hidupku. Rekayasa sampai jadi dalam hidupku seperti yang Engkau mau. Sampai akhirnya waktu itu Kak Sofi ya udah jalanin, tapi ternyata Tuhan bikin gara-gara. Ya itu apa? Kita long distance ya. Sampai dia akhirnya pergi ke luar negeri untuk S3. Kak Sofi tetap di Indonesia meniti karir. Sampai akhirnya Tuhan pertemukan dengan jodohnya Kak Sofi. Sampai akhirnya karena long distance akhirnya saya bisa memutuskan hubungan 6 tahun yang begitu itu. Jadi akhirnya Tuhan rekayasa. Tapi Tuhan rekayasanya itu karena saya berdoa seperti itu. Kalau engkau nggak biarkan Tuhan merekayasa, Tuhan nggak bisa. Kalau engkau terus keras kepala, Tuhan nggak bisa. Ya. Tapi hari ini saya mau bersaksi, ikut Tuhan itu yang terenak. Ikut keputusan Tuhan itu yang paling enak. Kerjaan juga, di mana kamu mau bekerja? Kak Sofi tadinya punya cita-cita tinggi. Udah jauh-jauh sekolah luar negeri, masa balik ning Cirebon. Tapi sekali lagi Kak Sofi berkata, Tuhan paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku. Dan Kak Sofi sekarang bisa ngelihat keputusannya paling baik. Cirebon itu kotanya enak, amin. Di Indonesia aja disebut kota yang terenak nomor berapa? Nomor 3 loh, ya kan? Jadi intinya apa? Dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya, itu udah paling enak. Kalau kamu nanti kita pengen di mana, tapi kamu tetap ngomong, Tuhan, aku pengennya sebenarnya ke sini. Aku sebenarnya pengen jurusan ini. Tapi sekali lagi bukan kehendakku. Engkau lebih tahu yang terbaik buat aku. Kalau memang itu daripadamu, buka jalannya. Kalau bukan, tutup jalannya sampai aku nggak bisa berjalan ke situ. Sampai aku tahu itu nggak boleh. Sepakat nggak? Tadi Kak Sofi kemarin nonton sebuah film yang sangat bagus tentang keputusan. Filmnya judulnya Gran Turismo. Ya. Gran Turismo, kalian tahu nggak sih Gran Turismo itu apa? Oh, udah nonton? Oh. Gran Turismo itu adalah game mobil. Tapi sebenarnya itu bukan sekedar game. Gran Turismo itu adalah simulator balapan yang sesungguhnya. Ya, kamu di situ bisa range mobil kamu di situ bisa mau pakai mesin yang apa, bodinya seperti apa, bla bla bla. Dan kamu akan merasakan sensasi seperti beneran kamu muter di trek balapan. Nah, ini true story. Intinya ada seorang pemain Gran Turismo yang sangat luar biasa, gamer ya. Lalu waktu itu ada kompetisi di mana semua gamer yang terbaik akan dididik untuk naik mobil balapan beneran. Itu dahsyat banget loh. Kalian tahu kan kalau gamer kan kerjaannya makan chips, nongkrong di situ, tiba-tiba disuruh beneran jadi atlet lomba. Dan akhirnya satu anak ini singkat cerita dia masuk ke dalam akademi latihan mobil balap. Dia dihajar, digembleng sampai jadi pemain. Karena kan dia selama ini cuma di depan komputer. Lalu tiba-tiba dia masuk ke trek beneran. Itu bener-bener pelatihannya luar biasa. Tapi anak ini berhasil. Dan akhirnya mendapat lisensi. Gamer pertama yang mendapat lisensi balapan beneran di dunia balap mobil. Ya. Tapi kalian tahu, tak pikir ceritanya sampai di situ doang. Ternyata balapan pertamanya dia, mobilnya terbang, guling, hancur, sampai mengenai salah satu penonton dan penonton itu mati. Dianya nggak apa-apa, tapi traumanya
besar sekali. Karena mobilnya guling, jatuh. Nah, yang menyedihkan adalah karena gini, semua orang ngomong itu terjadi karena dia itu sebenarnya bukan pembalap. Dia tuh gamer. Ya itu penyebabnya, gamer dimasukin ke area balap yang sesungguhnya ya pasti mencelakai orang. Nah itu perkataan itu sangat membuat dia takut, membuat dia khawatir, membuat dia ngerasa aku nggak layak memang, aku ini bukan pembalap, aku ini bukan pembalap. Padahal dia udah dapat lisensi balap itu nggak gampang. Padahal dia sudah sangat qualified untuk menjadi pembalap. Tapi karena kejadian itu, kegagalan itu, dia jadi ngerasa I quit, saya berhenti. Setelah dia mau berhenti, pelatihnya bawa dia ke tempat dia kecelakaan. Lalu pelatihnya bilang, hari ini kamu putusin, kamu akan terus balapan atau kamu berhenti seperti saya. Ternyata pelatihnya ini dulu sama, pembalap, kecelakaan, berhenti. Dan pelatihnya ngomong, setiap hari saya menyesali keputusan saya. Setiap saya ngelihat ada orang naik mobil, saya merasa saya kalau dulu nggak berhenti, aku bisa nggak ya kayak gitu hebatnya. Tiap kali saya ngelihat orang menang di podium, saya akan ngomong kalau waktu itu saya nggak quit. Waktu hari itu saya memutuskan untuk terus berjalan. Mengikuti destiny saya. Berjalan sesuai destiny. Aku gak nyerah sama ketakutan, kegagalan, sama traumaku. Jangan-jangan aku hari ini sudah menjadi legend. Sudah menjadi legenda. Tiap hari aku bertanya karena aku tidak mencoba. Hari ini kamu putusin. Nah ini ada quotes yang bagus. Kegagalan itu tidak pernah mendefinisikan kamu. Kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kamu. Tapi reaksimu terhadap kegagalan itu yang akan mendefinisikan siapa kamu. Ini quotesnya saya sampai, bentar, ulangin, ngomong apa tadi bagus banget gitu ya. Sampai saya ulangin, kegagalan tidak mendefinisikan siapa kamu. Tapi keputusanmu, reaksimu terhadap kegagalan itu yang mendefinisikan kamu bakal jadi apa nanti. Lalu anak itu akhirnya ngambil kunci mobil lagi. Dan sekali lagi kata pelatihnya, yuk puterin ini, kamu kecelakaan di sini. Sekarang kita race sampai ke garis finish. Dan kamu akan terus berlomba. Dan akhirnya setelah anak itu kembali, akhirnya diputuskan oleh Dewan Permobilan, oke, gamer-gamer ini akan tetap boleh bertanding di pertandingan sesungguhnya kalau mereka bisa juara, minimal juara 3 di perlombaan Le Mans. Le Mans itu ya lombanya 24 jam, lomba mobil 24 jam di Prancis dengan lintasan yang paling berbahaya di dunia. 24 jam non-stop kudu muter. Ya, memang harus, jadi satu grup itu 3 orang. Ya, jadi gantian nyetirnya. Nggak boleh satu orang ya tabrakan semua lah pasti ya. Masa 24 jam nyetir terus nggak bisa. Jadi tiap berapa jam ganti orang, berapa satu grup. Jadi grup gamers ini mengumpulkan kekuatannya, lomba di situ. Ini kejadian beneran loh ya. Nanti kamu nonton filmnya deh, bagus ya. Ini kejadian bener. Gamer-gamer itu akhirnya menyatukan kekuatan, 3 orang dipilih yang terbaik. Dan mereka ikut lomba Le Mans itu. Mereka bilang kita harus berjuang minimal juara 3. Supaya kita diizinkan terus bertarung dan kita diakui bahwa kita bisa nyetir beneran. Kalau enggak kita akan dikembalikan ke rumah kita masing-masing dan disuruh ngegame aja selamanya. Tapi kalau ini artinya gamers itu bisa meraih mimpinya gitu ya. Jadi ini demi gamer seluruh dunia, mari kita menangkan pertandingan ini, istilah gitu ya. Akhirnya mereka menang juara 3. Bisa juara 3. Jadi intinya ada
keputusan. Hari ini kamu mau putuskan untuk kamu ngejar destinimu sebagai penyembah, worshiper. Atau kamu berkata, kamu kalah. Udahlah Tuhan, aku pokoknya gak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku gak mau ikut Tuhan. Karena seleranya Tuhan tuh gak sama selera saya. Nah, jangan sampai kamu gitu. Mungkin sekarang kamu belum ngalamin itu. Tapi one day, nanti kalau udah pada kuliah nih ya, tak kasih tahu ya. Nanti ada di persimpangan-persimpangan. Dimana kamu ngerasa, udahlah Tuhan, biar aku milih kali ini. Biar aku pilih yang aku suka lah Tuhan. Biar aku pilih yang aku pengen lah Tuhan. Udahlah, gak usah tanya-tanya engkau. Jangan ya. Hari ini Kak Sofi katakan, buat kalian yang udah mau kuliah, yang udah mau jauh dari orang tua, tetap memilih Tuhan. Lebih dari apapun. Karena itu pasti yang terbaik untuk setiap kita. Worshipper bukan tentang main musik. Bukan sekedar menyanyi, menari untuk Tuhan. Tapi sikap hati yang mau menjadi tawanan roh. Sikap hati yang berkata, Tuhan, aku devote myself. I admire you. Dan aku gak mau hidup tanpa engkau. Dan aku gak mau memutuskan apapun, biar keputusanmu yang jadi. Karena manusia akan selalu punya desire itu. Kenapa? Karena Tuhan kasih itu ke kita. Engkau selalu punya pilihan untuk memilih yang lain. Tapi hari ini serahkan pilihanmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku memang bebas memilih. Tapi aku memilih Engkau. Amin. Karena memilih Tuhan, memilih yang Tuhan mau, itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Hari ini Kak Sofi ajak semua kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang Kak Sofi suka banget, nggak tahu ini sering dinyanyiin nggak di sini? Sering dinyanyiin ya. Jadi semua mungkin bisa. Kita semua akan nyanyikan lagu ini. Dan jangan ini sekadar menjadi nyanyian biasa, tapi ini menjadi doa kalian. Perhatikan lirik demi lirik dan kalian mengaminkan akan setiap lagu ini. Yang hasrat ini, gelora ini, inginkan cintamu. Dari awal ya. Seiringku jalani hidup ini, ku sadar semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajarku cintai didikan-Mu, ukirkan karya-Mu di hati ini, jiwa ini
kalian dengar apa yang kalian nyanyikan. Kalian dengar. Ini permohonan kami Tuhan. Jangan lepaskan hidupku. Nyanyikan dan kalian harus dengar. Jangan Dengar apa yang kau nyanyikan. Doa ini Tuhan, dengar Tuhan. Jangan biarkan kami berpaling. Jangan biarkan ku berpaling. Jangan lepaskan hidup. Sekali lagi doakan. Jangan biarkan ku berpaling. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kalian tahu apa yang kalian barusan nyanyikan? Itu adalah suatu pernyataan yang Tuhan sangat suka. Karena kalian masih muda, kalian masih punya banyak keinginan, kalian masih banyak punya pilihan. Tapi hari ini kalian berkata, jangan biarkan aku berpaling. Artinya kalian sedang menyerahkan pilihanmu itu kepada Tuhan. Jangan lepaskan aku Tuhan. Kalian punya pilihan untuk jauh dan lari dari Tuhan. Ada saat-saat di hidup kalian nanti. Mungkin kalian akan menemukan capek Tuhan. Udahlah Tuhan. Gak ikut engkau lagi. Tapi saat ini, ingat hari ini. Ingat apa yang kalian nyanyikan hari ini. Jangan pernah engkau lepaskan kami Tuhan. Anak-anakmu di sini, mereka masih sangat muda. Mereka masih punya banyak keinginan, selera, kerinduan. Tapi tanamkan dalam hati mereka hari ini. Mereka berkata mau menjadi tawanan roh. Mereka berkata, jangan biarkan kami berpaling Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Rantai kami dengan cinta-Mu. Rantai kami dengan kasih-Mu. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Sekali lagi kita nyanyikan. Jangan